Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Hari ini kita akan mempelajari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa dijangkau oleh akal pikiran manusia, tetapi sebagian orang yang beriman kita wajib mempercayainya. Yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah karena semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwah di kota Makkah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai tersebut, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Tapi dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah SAW sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusir kembali ke Makkah. Setelah Rasulullah SAW diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya, Nabi Muhammad SAW, yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan, akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril juga mendampingi Rasulullah SAW dengan mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melakukan salat 2 rakaat.
Dan selanjutnya, perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan itu diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan sebelahnya ada daging yang busuk. Yang ketiga, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Yang keempat, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan. Susah sekali karena perutnya yang besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Selanjutnya yaitu tanggapan masyarakat Makkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri, berniat untuk menyampaikan peristiwa yang baru yang dialaminya. Melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan Isra Mi'raj. Abu Jahal dan sebagian kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Namun Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Berita Isra Mi'raj yang sulit diterima akal manusia itu dijadikan berita untuk menghasut masyarakat Mekah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah menyebar kebohongan dan dakwah yang dilakukan selama ini tidak benar. Namun supaya masyarakat Mekah menjauhi Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima ajaran dakwahnya, siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan ingin semakin dekat mengenal pribadi Rasulullah SAW. Sekian itu penjelasan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apabila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dan tugas untuk tugas hari ini silahkan membuat rangkuman yang telah dijelaskan tadi. Dikumpulkan ya, besok itu untuk tugas minggu depan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.